Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama, isak tangis mewarnai proses pemakaman Paulus Iwan Budi Prasetyo yang merupakan salah satu ASN Pemkot Semarang. Jenazah Iwan dimakamkan di TPU Salaman Mloyo, Semarang setelah disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth. Pihak keluarga dan para rekan kerja korban mengiringi kepergian bapak 4 anak yang meninggal secara tragis tersebut. Jenazah ASN Pemkot Semarang Paulus Iwan Budi Prasetyo pada Kamis siang dimakamkan. Setelah disemayamkan semalam di rumah duka di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, jenazah diberangkatkan ke TPU Salaman Mloyo Semarang dengan diiringi kerabat dan rekan kerja korban. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis mengiringi kepergian Paulus Iwan Budi Prasetyo. Istri korban Teresia One Anggarawati yang hadir di pemakaman mengatakan, ia telah ikhlas menerima dan menyerahkan kasus pembunuhan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Sekarang ya walaupun berat tapi sedikit lega, dan sudah memakamkan beliau dengan layak. Kemarin tahu sih dari kita beliau tidak layak, tidak bisa sama sesuai dengan saya. Saya berharap mengampuni dosa masuk. Para pelaku akan kami belajar untuk memaafkan, tapi tetap di sini yang ada hukum duniawi, hukum alam, hukum semesta, dan kiranya apa ya, hukum karma ya, itu bisa akan tetap dan Pak Irwan dan jajarannya tetap titip Pak Kawal terus sampai kita tahu pelakunya di depan saya dan anak supaya tidak ada iwan-iwan selanjutnya. Terkait penyelidikan mungkin Ibu sudah ada koordinasi dengan saya saat ini belum koordinasi karena masih koordinasi dengan pemulangan Pak Mas Iwan dan pemakaman sendiri. Sampai saat ini polisi belum ada kabar. Saya sudah pasaran sama beliau sama Pak Irwan dan jajarannya. Saya percaya sama Pak Irwan dan jajarannya. Semoga beliau mendengar dari kami dan mengabulkan permintaan kami untuk Paulus Iwan Budi Prasetyo meninggalkan istri dan 4 orang anak. Korban ditemukan meninggal dengan tragis yang diduga dimutilasi dan dibakar di Semak Alang-Alang di kawasan Pantai Marina Kota Semarang. Korban dinyatakan hilang sejak 24 Agustus lalu. Hingga kini polisi masih akan terus mendalami motif yang melatar belakangi dan memburu pelaku pembunuhan yang tergolong tragis tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kesal dengan ulah sang istri, seorang suami di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tega menebas leher istrinya sendiri di tempat tidurnya. Tersangka pelaku yang masih muda tersebut mengaku melakukan aksinya karena marah melihat tingkah korban lantaran setiap hari sang istri bermain media sosial live game online. Petugas yang tiba langsung memberi garis polisi di TKP setelah adanya informasi dari warga desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, yang digegerkan oleh kejadian seorang suami tega menggorok istrinya sendiri. Pelaku yang merupakan kepala rumah tangga atau keluarga muda tersebut bernama Syarofuddin, 23 tahun, sedangkan korban bernama Dwi Aprilianingsih berusia 22 tahun, mengalami luka parah pada bagian leher akibat senjata tajam pisau dapur dan luka bagian kepala. Ibu 2 anak ini ditemukan bersimbah darah di kamar tidurnya dan kondisinya sudah lemas. Korban langsung dibawa ke rumah sakit namun sudah meninggal dunia. Saat ini jenazah masih di kamar mayat Rumah Sakit Mardatilah Randu Dongkal, Pemalang. Kejadian penganiayaan dilakukan oleh suaminya pada Rabu siang saat rumah sedang sepi. Tetangga sempat mendengar teriakan korban dan berupaya menolong dengan menobrak pintu. Jadi langsung saya menuju ke TKP dengan keadaan hening, tapi pintu saya dobrak kok terkunci gitu loh. Akhirnya saya lapor ke Balai Desa. Pak Kadus saya bawa ke sini. Di
di sini sudah terbuka gitu loh. Terus menemukan korban? Menemukan korban udah terbaring di kasur gitu loh, Pak. Kondisinya sudah meninggal? Sudah. Meninggal? Enggak meninggal, Pak. Masih? Meninggal itu setelah dibawa ke rumah sakit, Pak. Oh, dalam perjalanan? Dalam perjalanan. Kondisi korban seperti apa ya? Luka di mana? Lumuran darah, Pak. Lukanya di leher? Di leher. Di leher? Iya. AKP Trino Winarno Kapolsek Randu Dongkal menyebutkan, pihaknya menerima laporan masyarakat langsung ke lokasi kejadian. Pelaku sudah diamankan di Polsek dan langsung dibawa Satreskrim Polres Pemalang. Tersangka pelaku Syarofudin masih diperiksa aparat kepolisian. Dia mengaku marah karena sang istri sering bermain game online dan sering diingatkan namun tidak menghiraukan. Bagaimana tadi peristiwanya, Dan? Jadi kami mendapatkan laporan dari masyarakat, ya, kami bersama TNI dan anggota Polri mendatangi TKP. Nah, setelah itu kami gelar perkara, ya, setelah olah TKP kita gelar perkara. Setelah gelar perkara kita melaksanakan penangkapan, tidak kurang dari 2 jam tersangka dapat kita amankan. Kalau motifnya apa, Dan? Motifnya sementara masih kita dalami, namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos sehingga ditegur sama suami, tidak menghiraukan. Suami merasa marah, emosi, terus melakukan penganiayaan. Dengan apa menganiayanya? Tadi berdasarkan olah TKP kami temukan pisau dapur dan gunting. Ada luka di bagian korban mana saja? Ada luka di pipi, depan kiri dan leher. Luka tusuk. Luka tusuk. Diduga penganiayaan mengakibatkan korban meninggal berawal dari cekcok korban dengan tersangka. Pelaku sempat menendang perut lalu mengambil pisau dapur dan menusuk bagian leher sebanyak 4 kali. Kasus pembunuhan sadis ini masih dalam penyelidikan dan ditangani Polres Pemalang. Dari Pemalang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Para nelayan di Kendal, Jawa Tengah selain harus direpotkan dengan syarat dan antrian BBM jenis solar selama berhari-hari di SPBN, juga terpaksa harus membeli BBM bersubsidi dengan harga Rp9.000 per liternya di tingkat pengecer. Operasional pun terus membengkak karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh selama melaut. Sekitar 600 perahu nelayan berukuran kecil dan 50 berukuran besar yang berada di Muara Kali Kuto saat ini hanya ditambatkan di dermaga Tawang, Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowo, Sari Kendal. Pasalnya para nelayan tersebut tidak bisa mengoperasikan mesin perahunya karena masih menunggu BBM yang hanya bisa diperoleh sepekan 2 kali di stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Salah seorang nelayan, Slamet Riyadi, mengungkapkan rumitnya proses pembelian BBM solar membuat sejumlah nelayan terpaksa membeli dengan harga jauh lebih mahal, yakni sebesar Rp9.000 per liter di pengecer yang sudah ikut antri di SPBU. Padahal harga seharusnya hanya Rp6.800 saja. Gimana untuk saat ini proses melautnya, Mas? Melautnya Susah atau gimana? kendalane neng solar, Mas. Solar. Gimana kendalanya, Mas? Solare harganya mahal tapi apa iki cara pembeliannya iki susah. Susah. Kenapa susahnya, Mas? Susahnya karena Antri atau gimana? satu antrian. Jadi kita harus ambil nomor dulu, terus 2 hari baru dapat. Itu minimal kalau dapat itu cuma 300.000. 300.000 berapa liter itu, Mas? Kapal perkiraannya ya 30 literan lah. 30 liter. Padahal jenengan setiap melaut berapa liter butuhnya? Kalau ini mesin 3 sampai 60 liter Terus berarti kurang nih. kurang. Nah, makanya ini 1 hari berangkat, kita 3 hari nggak kerja. Setiap melaut, Mas, butuh biaya berapa jenengan? Ini semenjak solar naik, solar susah ini beli di pengajar itu, di bawah pengajar itu sampai ini 600, 2 trigen 630. 600 kali berangkat. Iya.
Nelayan semakin kelimpungan manakala dalam melaut hasil tangkapannya tidak sesuai dengan target. Di tengah harga ikan kurang begitu menguntungkan untuk nelayan karena tidak menutup operasional. Mereka berharap penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sehingga tidak perlu mengantri panjang dan membeli BBM lebih mahal lagi di pengecer. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, dalam rangka menyambut pesta pemilu kada tahun 2024 mendatang, KPU Pati mempersiapkan anggaran dana cadangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pati tahun anggaran 2022 serta 2023 mendatang sejumlah 45 miliar rupiah.
Dalam rangka menyambut pesta pemilu kada yang diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pati bersama Pemkab terkait telah mempersiapkan anggaran dana cadangan atau saving money yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pati tahun 2022 serta APBD tahun 2023 mendatang. Pemerintah Kabupaten Pati sendiri telah mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah dari APBD tahun 2022 dan 35 miliar rupiah yang dianggarkan dari APBD tahun 2023 sehingga dana cadangan yang dimiliki KPU Pati untuk menggelar pilkada mendatang sejumlah 45 miliar rupiah dari target awal panitia khususnya sebesar 72 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengungkapkan, meskipun sudah memiliki anggaran saving money untuk pemilu kada 2024 mendatang, hingga kini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah provinsi terkait kesepakatan sharing dana, mengingat penyelenggaraan pilgub yang diselenggarakan dengan waktu yang berdekatan. Tetapi prinsip dasar dari adanya perda dan dana jalan itu, sekali lagi KPU Kabupaten juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang sudah menginisiasi bersama dengan DPR terkait perda dana cadangan itu adalah terkait dengan agar tidak menjadi beban pada saat tahun anggaran pelaksanaan. Kemudian misalkan kebutuhan anggaran 70 miliar, misalkan yang perkiraan tadi. Kemudian kalau itu di 1 tahun anggaran kan akan menjadi sangat berat. Kok syukur-syukur hanya kebutuhannya 45 miliar, berarti sudah cukup. Kebutuhannya 30, karena itu nanti akan mencakup semua kebutuhan. Baik itu kebutuhan dalam konteks pengawasan, penyelenggaraan, dan juga terkait dengan proses pengamanan. Karena nanti itu menjadi satu kesatuan. Tapi satu kesatuan ini juga nanti tidak bisa hanya KPU Kabupaten dan Pemkab sendiri, karena ada proses yang berbarengan yaitu dari pemerintah provinsi dalam hal ini yang juga menyelenggarakan pilgub. Kan tidak diperbolehkan PPS atau PPK atau KPPS itu menerima honor pilkada bupati dan juga menerima honor pilkada gubernur. Kan double, itu kan tidak boleh. Nah, artinya kan harus ada kesepakatan nih, Nah, ini sedang kita bahas terus dengan pemerintah provinsi dan juga dengan pemerintah kabupaten. Nanti kalau sudah ada titik temu, baru nanti akan kita lakukan pembahasan dan juga. Hingga kini pihak KPU belum membuat pembagian rincian dana yang nantinya akan digunakan untuk pemilu kada sampai adanya instruksi terkait hal tersebut. Imbang menambahkan kurang atau tidaknya dana cadangan untuk persiapan pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang tersebut, hingga kini masih menunggu kesepakatan sharing antara Pemkab Pati dengan Pemprov Jawa Tengah. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober tahun 2022, pelajar dari berbagai tingkat satuan pendidikan mengikuti kegiatan persembahan membatik yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal di SMK Negeri 1 Kendal. Hasil karya membatik tersebut nantinya akan dipersembahkan untuk Bupati Kendal dan istrinya bertepatan di peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan, persembahan membatik pada kain sepanjang 10 meter ini diikuti oleh perwakilan pelajar dari semua jenjang pendidikan, baik SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan mengusung membatik tematik sesuai geografis dan kondisi alam di Kabupaten Kendal. Kreativitas pelajar membuat beragam corak batik pun akan mempercantik kain sepanjang 10 meter tersebut, mulai dari corak batik pesisir hingga corak batik pegunungan. Ragam motif yang dikreasikan yaitu motif kopi, peta Kendal, flora dan fauna, serta beberapa ikon Kendal lainnya yang dituangkan di kain batik sepanjang 10 meter. Wahyu Yusuf Ahmadi mengungkapkan dengan kegiatan membatik ini tak hanya sebatas untuk memperkenalkan dan menanamkan kecintaan akan membatik kepada anak didik di Kabupaten Kendal, akan tetapi juga menjaga kelestariannya atau nguri-nguri membatik sebagai aset dan warisan Indonesia yang membanggakan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya lisan dan non-benda. Pada hari ini dalam rangka untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh di tanggal 2 Oktober nanti,
Jadi anak-anak di Kabupaten Kendal, dalam hal ini adalah pelajar di Kabupaten Kendal, ini dari lintas jenjang, jadi ada anak-anak SLB, kemudian anak-anak SD, anak-anak SMP, dan juga anak-anak SMA dan SMK, perwakilan membatik bersama yang nantinya hasil karya dari anak-anak ini akan dipersembahkan kepada Bapak Bupati dan Ibu Caca Frederika dalam rangka peringatan Hari Batik tanggal 2 Oktober yang akan datang. Yang digambar ini batik apa ini, jenis motif? Iya, jadi yang digambar ini di kain kurang lebih sepanjang 10 meter ini adalah tematik-tematik di Kabupaten Kendal. Jadi dari pesisir, kemudian sampai di pegunungan, di sana ada motif kopi, kemudian juga peta Kendal, kemudian juga flora, kemudian juga fauna, dan beberapa ikon Kendal yang lain dituangkan di dalam kain batik ini. Harapannya Mas dengan adanya? Iya, harapannya yang pertama adalah tentu saja kita bersama harus terus nguri-nguri warisan yang membanggakan, karena oleh UNESCO untuk batik sudah ditetapkan sebagai warisan budaya lisan dan juga non-benda. Kemudian yang kedua, harapannya anak-anak kita semakin mencintai seni dan budaya bangsa kita sendiri. Yang ketiga, anak-anak kita juga memiliki karakter yang baik. Dalam hal ini anak-anak lebih tekun, lebih teliti, bertanggung jawab, dan juga semangat. Selanjutnya anak-anak kita pun diharapkan lebih menghargai proses, begitu. Karena Salah satu siswa Sekolah Dasar Negeri Podosari Cepiring, Ulia, mengatakan tidak ada kesulitan dalam membatik sebab di sekolah dia telah mengikuti ekstra pelajaran membatik. Di sekolah diajari membatik atau gimana? Ya, ada ekstra batik. Ekstra batik. Ini menggambar batik apa ini, Dek? Batik daun kendal sama burung makau. Oh. Dia ada kesulitan nggak dalam membatik ini? Nggak ada kesulitan. Sudah terbiasa. Istri Bupati Kendal, Caca Frederika, mengatakan akan berupaya mempromosikan berbagai ragam corak batik Kendal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan Ketua Tim Penggerak PKK Kendal tersebut mempunyai mimpi Kepala Negara dan Ibu Negara dapat berkesempatan mengenakan batik Kendal, karena dukungan Kepala Negara sebagai pemimpin sangat berpengaruh besar terhadap suatu daerah. Saya sih yang jelas saya pengen batik Kendal itu lebih bisa terdengar lagi tentunya. Sebelum kita berbicara tingkat internasional, tingkat nasional dulu deh gitu. Harapan saya insya Allah kalau dapat kesempatan, dapat kemudahan, pengen banget Ibu Negara, Pak Jokowi bisa mengenakan batik asli Kendal. Itu harapan saya gitu. Karena dukungan beliau sebagai pemimpin di negara ini kan pasti sangat-sangat berpengaruh besar buat kita semua yang ada di daerah gitu. Jadi itu harapan saya, dan pertama ini adalah step kecil, langkah awal yang menurut saya nggak mungkin akan menjadi suatu hal yang besar kalau nggak dimulai dari hal yang kecil. Kenapa saya meminta anak-anak dari berbagai macam kalangan ya, SD, SMP, SMA, SMK, SLB bahkan gitu ya, untuk ikut berpartisipasi dalam membatik yang insya Allah kain ini bakal saya dan Mas Diko pakai nanti di hari batik nasional di bulan Oktober gitu. Kenapa saya minta anak-anak sih? Saya nggak mau hanya sekedar pesan ke pembatik tertentu gitu kan, tapi saya mau anak-anak gitu. Karena saya mau memang anak-anak remaja kita ini benar-benar cinta dan benar-benar oh iya ya, kita tuh memang punya budaya ini loh yang negara lain tuh nggak punya gitu. Karena kalau bukan mereka-mereka yang meneruskan, bukan mereka yang benar-benar menjalankan dari hati gitu, ya kita berapa lama lagi sih hidup di dunia ini gitu loh, kan harus diteruskan. Jadi hal budaya seperti kan harus kita sampaikan terus. Dan nanti di bulan Oktober saya udah ada sesuatu rancangan yang memang udah dibuat gitu ya. Insya Allah tuh bisa menjadi warna baru, nafas baru buat batik Kendal yang tadi sudah kasih lihat juga ke Pak Wahyu. Menurut Pak Wahyu sih katanya batiknya jadi terlihat mewah ya. Belajar membatik ini sebagai langkah awal untuk bisa mencapai step yang lebih besar, sekaligus mengenalkan membatik sebagai budaya yang dimiliki bangsa ini dan tak dipunyai bangsa lain. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.